Yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, jangan sampai ketika Yusuf Mansur ini kemudian menjadi anggota DPR, dia menjadi kebal, teman-teman. Lebih kebal lagi. Boykot bisnis Yusuf Mansur, termasuk boykot Yusuf Mansur sebagai caleg nantinya. Jangan sampai kita pilih, teman-teman. Boykot bisnis Yusuf Mansur, seperti misalkan warung Stick and Stick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke. Dari Gelora News, Yusuf Mansur nyalek di Perindo, warganet, biar makin banyak anggota DPR disuruh sedekah. Saya tidak mengerti apa yang direncanakan atau apa yang dipikirkan oleh Bapak Haritanu Sudibyo selaku pimpinan Partai Perindo ya. Karena di sini Pak Haritanu itu memposting di akun Instagramnya seperti ini. Kartu tanda anggota Jam'an Nurkhotib Mansur alias Yusuf Mansur. Kartu ini merupakan kartu tanda anggota Partai Perindo. Artinya di sini secara jelas bahwa Partai Perindo itu sudah mengkader Yusuf Mansur ya, atau Yusuf Mansur sudah menjadi kader dari Partai Perindo. Ada captionnya begini, ini KTA Partai Perindo kawan saya, Ustadz Yusuf Mansur, selamat bergabung dengan Partai Perindo. Sekaligus maju sebagai caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1, Jakarta Timur. Ini teman-teman yang di Jakarta Timur disimak ya. Jangan sampai orang ini naik. Membangun Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bangun Indonesia dan yang maju dan sejahtera. Bagaimana ceritanya membangun Indonesia kalau calegnya saja seperti misalkan Yusuf Mansur ini masih banyak tersangkut masalah, dan kasus-kasusnya yang masuk di persidangan ada beberapa yang masih berjalan ya teman-teman, yang masih berjalan. Namun mirisnya di sini Perindo justru merekrut Yusuf Mansur dan kemudian sekaligus menjadi caleg gitu, caleg DPR RI lagi. Ini untuk Dapil Jakarta Timur ya teman-teman. Ini dari Gelora News. Gelora.co sempat mengungkapkan bahwa dirinya akan bergabung dengan salah satu partai politik. Haritanu Sudibyo akhirnya memposting bahwa Yusuf Mansur resmi gabung Perindo. Ini berita hari ini ya, terupdate ya teman-teman, beberapa jam yang lalu. Dalam akun Instagram, Haritanu Sudibyo selaku Ketua Perindo memposting kartu anggota Ustadz Yusuf Mansur sebagai salah satu anggota Perindo. Seiring dengan postingan kartu anggota Perindo, Ustadz Yusuf Mansur, Haritanu Sudibyo juga memberikan kata selamat. Selain itu, Ketua Perindo tersebut juga mengungkapkan bahwa Yusuf Mansur nantinya akan maju sebagai caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 atau Jakarta Timur. Ini KTA seperti tadi ya captionnya ya. Ini KTA Partai Perindo kawan saya Ustadz Yusuf Mansur, selamat bergabung dengan Partai Perindo. Sekaligus maju sebagai caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 atau Jakarta Timur, tulis Haritanu Sudibyo. Membangun Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Tambahnya di akun Instagram Haritanu Sudibyo. Luar biasa teman-teman. Ini nanti saya cek, ini diposting di IG. Diposting di ini postingannya 19 jam yang lalu ya teman-teman. Ini baru ya, baru sekali nih. Ini ya 18 atau 19 jam yang lalu. Ini KTA Partai Perindo kawan saya Ustadz Yusuf Mansur. Artinya memang Partai Perindo sudah resmi ya mengangkat Yusuf Mansur sebagai kader Perindo sekaligus sebagai caleg DPR RI untuk daerah pemilihan Jakarta Timur. Ingat, daerah pemilihan Jakarta Timur teman-teman. Dan catatan buat saya, untuk teman-teman bahwa orang ini masih tersangkut banyak masalah. Baik yang sudah masuk ke persidangan maupun yang belum masuk ke persidangan teman-teman. Termasuk kemarin yang masih kemudian berjalan lagi kasus 4 karyawan Petren yang kemudian gajinya tidak dibayarkan teman-teman. Walaupun pihak Petren sudah menyepakati untuk menyicil gaji karyawan, namun kenyataannya mereka baru menyicil 1 kali. Pembayaran selanjutnya mereka kemudian ingkar janji lagi teman-teman. Postingan dari Haritanu Sudibyo tentang bergabungnya Ustadz Yusuf Mansur di Perindo mendapatkan komentar dari warganet. Salah satunya @Guntur Yurfani mengungkapkan, biar makin banyak anggota DPR disuruh sedekah. Ada juga warganet yang menyinggung kasus Ustadz Mansur yang sempat dilaporkan ke kepolisian. Ustadz YM kok nyalek, apa bisa ya? Soalnya di belakangnya masih ada beberapa kasus yang dilaporkan korbannya. Nanti SKCK-nya gimana ya?
Selain itu ada juga warganet yang menyinggung tentang Paytrend dari Ustadz Mansur. Mana duitnya, bangun Paytrend dengan jadi DPR. Nanti kita akan bacakan komentar netizen langsung dari akun Instagram Haritano Sudibyo ya teman-teman. Sejauh ini Ustadz Yusuf Mansur sendiri juga pernah mengungkapkan bahwa dirinya mengaku sudah memilih konsep untuk maju sebagai caleg dalam pemilu 2024 nanti, teman-teman. Luar biasa ya. Ini sebagai peringatan buat kita semua bahwa Yusuf Mansur ini maju sebagai caleg gitu, maju sebagai calon legislatif untuk pemilihan di Jakarta Timur, teman-teman. Sementara di sisi lain dia masih punya banyak kasus yang masih ada bersamanya, teman-teman. Bagaimana ceritanya? Dia berbicara tentang amanah, dia berbicara akan memenuhi janji-janjinya nanti ketika menjadi legislatif, ketika menjadi anggota DPR RI. Bagaimana ceritanya kita akan mempercayai itu kalau dia masih banyak tersangkut kasus, teman-teman. Yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, jangan sampai ketika Yusuf Mansur ini kemudian menjadi anggota DPR, dia menjadi kebal, teman-teman. Lebih kebal lagi. Akan lebih sulit bagi para korban untuk kemudian menuntut haknya, teman-teman. Karena hari ini saja, seperti yang teman-teman ketahui, bagi kalian yang sudah lama mengikuti perkembangan kasus Yusuf Mansur ini, seolah-olah tidak ada ujungnya, teman-teman. Lalu kemudian dia muncul untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif, mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, teman-teman. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya kita mau biarkan, teman-teman? Janganlah kemudian dipilih orang-orang seperti ini, teman-teman. Masih banyak kasusnya, teman-teman. Dan masih banyak calon lain gitu. Lebih baik kalau saran dari saya, lebih baik pilih calon lain lah. Orang ini masih banyak kasusnya, teman-teman. Masih banyak orang-orang yang kemudian merasa keberatan dengan hak-haknya belum dipenuhi, teman-teman. Berikut komentar-komentar dari netizen yang budiman. Waduh, kacau Pak, kalau dia gabung di partai Bapak, bisa-bisa habis anggaran partai Bapak dikeruk. Dengan hormat Pak Tanu, apakah Bapak sudah bangun tidur atau masih mimpi? Ya ini yang saya bingung dari Pak Haritano, apakah sudah tidak ada kader lain, sudah tidak ada calon lain gitu selain Yusuf Mansur ini? Atau apakah memang antara Haritano dan Yusuf Mansur ini memang sudah sejak lama ada tali temali di antara mereka, teman. Saya khawatirnya di situ. Intinya bagi saya, jangan sampai orang ini lolos menjadi anggota DPR RI, teman-teman. Karena akan lebih sulit bagi para korban untuk menuntut haknya, teman-teman. Dia akan lebih kebal tentunya, teman-teman. Bambang Setiawan 86, biar mempermudah mintain donasi. Nah, mumpung Yusuf Mansur New nyalek, mending yang punya masalah sama dia demonya pas dia lagi kampanye aja, biar gayeng tuh. Nah, benar. Tunggu, teman-teman. Ini harusnya menjadi momen juga bagi para korban kalau memang serius meminta haknya dikembalikan. Harusnya mulai hari ini kalian koordinasi. Bikin grup-grup WhatsApp, koordinasi kalian. Tungguin Yusuf Mansur kampanye di mana, samperin gitu. Samperin. Makin banyak kader ulama itu bagus, tapi jangan Yusuf Mansur juga. Mana duitnya? Bangun Paytrend ini yang tadi ya, yang dikutip sama Gelora News ya. Bangun Paytrend dengan jadi DPR, Wah, Pak, nggak salah nih. Jangan direkrut Yusuf Mansur, penipu. Bisanya manusia kayak gini masuk partai, ngakak. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa khususnya untuk teman-teman yang berdomisili di Jakarta Timur dan sudah bisa memilih, jangan dipilih. Harapan saya jangan dipilih. Karena beliau, orang ini, Yusuf Mansur, masih banyak tersangkut kasus. Masih banyak orang-orang yang kemudian punya urusan dengan dia, bermasalah dengan dia. Ada kasus Paytrend, Hotel City, JBN Batubara, terus Umroh Merdeka, patungan tabung tanah. Ada banyak, teman-teman, dan ini belum selesai, teman-teman. Baik yang sudah dimasukin kasusnya ke di pengadilan maupun yang baru proses mau dimasukin ataupun yang masih kemudian sekedar protes di media sosial, teman-teman. Dan yang paling terbaru ini yang insya Allah akan segera direalisasikan adalah kasus yang dibongkar oleh Pak Zaini Mustafa mengenai aliran dana Paytrend yang masuk ke Hotel City. Di situ Pak Zaini Mustafa katanya berdasarkan pernyataan beliau, dia mempunyai mempunyai dokumen bukti
dugaan aliran dana Paytren yang masuk ke tempat lain, artinya ya penyelewengan gitu teman-teman. Dan satu hal terkait itu semua, bahwa Yusuf Mansur ini punya usaha teman-teman, punya usaha. Saya tidak akan lupa di setiap konten saya akan gaungkan boykot bisnis Yusuf Mansur, termasuk boykot Yusuf Mansur sebagai caleg nantinya. Jangan sampai kita pilih teman-teman. Boykot bisnis Yusuf Mansur, seperti misalkan warung Stick and Stick, The Obong, terus apalagi warung bebek Haji Slamet, itu saya sepertinya itu bisnis Yusuf Mansur teman-teman. Diboykot saja, di blacklist. Jangan sampai kita kemudian ikut-ikutan di sana gitu, apalagi masuk ke dalamnya teman-teman. Dan kalau saya sebagai konsumen ya nggak usah lah makan di sana, ngapain, lebih baik makan di warung-warung makan lain teman-teman. Ini salah satu bentuk protes dan kritik kita terhadap Yusuf Mansur yang sampai hari ini, sepanjang yang saya lihat, sepanjang yang saya ketahui, tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan masalahnya dengan para korban. Seolah-olah tidak masalah teman-teman, seolah-olah tidak ada masalah. Bahkan hari ini dia maju sebagai anggota DPR teman-teman. Dia maju sebagai calon anggota DPR. Padahal di sisi lain ada karyawan Paytren yang belum dibayarkan gajinya. Ada member-member Paytren yang merasa dirugikan, yang merasa dizolimi. Lalu bagaimana ceritanya? Gaji karyawan saja tidak dibayarkan. Mereka sudah menyepakati untuk menyicil gaji karyawan, tapi tidak dibayarkan. Tapi hari ini Yusuf Mansur maju sebagai caleg anggota DPR. Makanya saya bilang tidak ada alasan bagi dia untuk mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Kalau dia tidak punya uang, bagaimana ceritanya dia maju sebagai calon anggota DPR, teman-teman? Ini sangat egois sekali ya teman-teman, sangat egois memikirkan diri sendiri. Bagi saya hari ini omong kosong ketika Yusuf Mansur berbicara memikirkan umat. Apalagi kemudian dia kampanye nih untuk rakyat, demi rakyat, omong kosong teman-teman. Karena jamaahnya saja, notabene jamaahnya saja yang dulu ikut Yusuf Mansur, kemudian investasi ke bisnis-bisnis yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur. Yusuf Mansur tidak memikirkannya hari ini. Karyawan Paytren yang kemudian gaji tidak dibayarkan, apakah Yusuf Mansur memikirkan? Lalu alasan Yusuf Mansur menjadi calon anggota DPR itu apa gitu? Apakah dia bilang dia demi rakyat karena memikirkan rakyat? Tentu semua kemudian akan beranggapan bahwa ini omong kosong belaka teman-teman. Oke? Saya pikir cukup untuk hari ini. Catatan dari saya ulangi lagi, jangan sampai dipilih, khususnya untuk warga Jakarta Timur. Khalid Al-Walid, see you on the next videos.